Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwin. Di sini saya guru BK di SMP Negeri 1 Sandaran. Saya salah satu peserta PPG dalam jabatan di Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan topik motivasi belajar. Model yang saya gunakan dalam bimbingan klasikal ini yaitu experiential learning. Selamat menyaksikan. Halo semua. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita kesehatan, kekuatan ya untuk melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini ya. Sampai kegiatan ini berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan harapan kita bersama. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal anak-anak sekalian, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Aswad. Silakan Aswad dipimpin doanya. Marilah kita bersama-sama baca doa. Doa sesuai agama dan budaya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Alhamdulillah ya. Kita sudah berdoa. Oke, anak sekalian, terlebih dahulu Bapak mengabsen dulu ya kehadiran kalian. Link absensi saya kirimkan nantinya di grup. Silakan diisi absensi kehadiran di situ ya. Audio Jungle. Baik anak-anak. Topik layanan yang kita akan laksanakan ini pasti belajar. Adapun tujuan bimbingan klasikal pada hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik dapat membentuk motivasi diri dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan rencana untuk memotivasi dirinya dalam belajar. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya, oke. Nah, ada pun langkah-langkah yang kita akan laksanakan pada hari ini. Yang pertama, nanti Bapak akan menayangkan video mengenai motivasi belajar. Setelah selesai video, ditonton dan diamati, kalian sampaikan pendapat apa sih yang terdapat di dalam video. Langkah selanjutnya, Reni bisa fokus sedikit? Oke, kita lanjut ya. Langkah selanjutnya yaitu Bapak nanti akan mempresentasikan materi melalui PowerPoint mengenai motivasi belajar. Kalian simak materi tersebut ya, yang nantinya kalian akan mendiskusikan materi yang telah disampaikan ya bersama teman-temannya ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Langkah yang selanjutnya yang kita akan laksanakan pada hari ini yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya yaitu kalian akan mengisi evaluasi proses dan hasil ya dari kegiatan kita hari ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Pak. Bisa Pak. Ya. Nah, sebelum masuk ke dalam kegiatan perlu kita kesepakati waktu pelaksanaan bimbingan klasikal ini. Gimana kalau kita laksanakan selama 40 menit ke depan? Apakah setuju? Setuju Pak.
Ya, oke. Setuju, Pak. Setelah kita sepakati semua, ya, waktu pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, maka Bapak ingin melakukan atau melaksanakan ice breaking bersama kalian supaya kalian bisa fokus ya dalam mengikuti kegiatan kita selanjutnya. Tidak terlalu rumit ya anak-anak sekalian, hanya kita melakukan sesi foto bersama. Ya, bisa dipahami? Pak. Mari kita mulai ice breaking-nya ya. Pertama, semua tangannya seperti ini. Ya, oke. Pratiwi, Teresia. Ya. Oke, ditahan dulu ya, ditahan. Ya, oke. Ditahan ya. Saya ambil gambarnya ya. Oke, ditahan. Saya ambil gambarnya. Oke, gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya, foto KTP dulu. Badan tegak, kasih tegak badannya. Ya oke, saya ambil gambarnya ya. Gerakan selanjutnya yaitu tangan kanan di ujung bibir sebelah kanan. Yang satunya tangan kiri di ujung bibir sebelah kiri. Nah, oke, kalau sudah semua ditarik 2 cm ke atas. Ayo ditarik. Mana senyumnya? Senyum lebarnya Arman. Ya, oke ditahan, ditahan. Oke, ditahan. Oke. Ambil gambarnya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, beri aplaus dulu untuk semuanya. Sangat luar biasa ya mengikuti ice breaking kita hari ini. Oke, anak-anak sekalian. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, ya, mengenai motivasi belajar, Reni bisa fokus sedikit. Arman, terlebih dahulu Bapak ingin mengetahui pengalaman anak-anakku sekalian mengenai motivasi belajar yang dialami. Dari anak-anakku sekalian, siapa yang mau pertama kali menceritakan ya motivasi belajarnya selama ini? Saya, Pak. Oke. Silakan, Aswad. Bulan-bulan ini kalau belajar online itu, Pak, habis belajar tuh istirahat. Ya. Baru habis istirahat tuh bisa juga kerja, Pak. Ya. Untuk motivasi diri Aswad nih, karena adanya kesibukan yang dilakukan, motivasi belajar Aswad karena adanya beberapa kesibukan yang dilakukan di rumah selama pembelajaran daring ini, Aswad itu memotivasi diri itu seperti apa? Kalau saya, Pak, kalau habis belajar itu ngaji dulu, Pak. Ya. Terus habis ngaji tuh, Pak, kalau ada kesempatan tuh bantu Bapak dulu kerja. Ya. Setiap hari, Pak. Ya. Bagus ya Aswad ya. Yang dilakukan Aswad selain belajar selama masa pandemik ini, Aswad juga menyempatkan diri untuk membantu orang tua. Nah, kalau yang lain, bagaimana sih motivasi belajarnya selama ini? Ambar, silakan Ambar. Saya Pak, bantu tante dulu pergi kerja Pak, baru istirahat dulu, baru belajar Pak, habis belajar lagi Pak, ngaji lagi Pak. Ya. Pulang ngaji istirahat dulu Pak, baru pergi bantu tante lagi Pak. Ya, karena banyaknya kesibukannya juga Ambar, untuk memotivasi diri nih supaya terpenuhi semua, membantu orang tua, membantu tante, menyelesaikan tugas-tugas, harus mempelajari materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang Ambar lakukan, memotivasi diri Ambar itu seperti apa supaya berjalan semuanya gitu nah. Ya, silakan. Saya Pak belajar Pak, bantu tante Pak. Setelah anak-anakku sekalian menyampaikan pengalaman motivasi belajar yang dimiliki selama ini, maka untuk lebih memahami ya apa sih itu motivasi belajar, maka di sini Bapak
akan menampilkan video ya mengenai motivasi belajar. Kalian perhatikan videonya dengan baik dan seksama. Untuk lebih lanjutnya, Bapak akan sharekan videonya ya. Sesuatu yang sangat kugemari. Bukan hanya bisa bergerak, tapi untuk bisa menggerakkan. Waktu terus berputar. Hari demi hari kulewati hanya untuk latihan menari. Aku tak boleh menyerah. Aku akan mewujudkan impianku. Aku harus bisa. Aku terus mencoba. Aku tak boleh menyerah. Aku pasti bisa. Aku mencoba, terus mencoba. Tetapi kenapa aku selalu gagal? Aku sedih, sangat sedih. Aku nggak tahu gimana caranya biar aku bisa menari. Mereka yang berprestasi banyak yang tak suka denganku, karena takut aku akan menyaingi dirinya. Aku iri dengan mereka yang bisa menari dengan indah. Semua tarian yang kucoba, tetapi kenapa selalu gagal lagi dan lagi? Kenapa dia bertepuk tangan saat ku mencoba tarianku? Apa gerakanku bagus, atau dia sedang mengejekku? Aku harus bisa. Aku terus mencoba. Aku tak boleh menyerah. Aku pasti bisa. Setelah kalian melihat tayangan video yang Bapak sharekan tadi, dari anak-anak sekalian, siapa yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu mengenai video yang kalian sudah amati tadi? Apa sih yang terdapat di dalam video tersebut? Aswad, silakan Aswad. Kalau pendapat saya, Pak, Ya, dia tuh nggak mau menyerah, dia harus berusaha terus, Pak, supaya bisa. ya, oke. Itu saja, Aswad. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jawabannya Aswad ya mengenai apa yang dilihat dari dalam video tadi itu, bagaimana katanya dia anaknya teguh ya, terus berusaha ya sampai dia bisa. Nah, ada lagi selain Aswad yang bisa menanggapi video tersebut Bapak tampilkan tadi? Kalau Ambar gimana? Dia berusaha Pak, bisa berusaha terus dia Pak, biar supaya bisa Pak menjadi bisa menari Pak. Artinya ada keulekannya yang dimiliki anak tersebut ya sampai dia bisa menari. Nah, artinya dia terus berusaha ya sampai dia bisa. Ya Pak. Kalau Chelsea gimana? Chelsea Olivia, silakan berikan tanggapannya nak. Keinginan seorang pelajar itu Pak ingin sangat besar untuk belajar menari Pak. Ya, ada keinginannya lebih besar ya yang dimiliki anak tersebut ya sampai dia bisa menari ya. Karena kalian sudah memberikan tanggapan ya mengenai video tersebut, maka lebih jelasnya di sini Bapak akan menyampaikan materi ya dalam bentuk PowerPoint. Ya, silakan diperhatikan materinya, dicatat materinya ya supaya kalian bisa mendiskusikan nanti dan menanggapi materi yang Bapak sampaikan ya. Arman, silakan fokus nak ya. Pratiwi Hamron, silakan diaktifkan kameranya nak.
Oke, di sini Bapak akan menampilkan materi untuk kalian mengenai motivasi belajar ya dalam bentuk PowerPoint. Silakan diperhatikan materi yang Bapak tampilkan ya. Ya, gimana? Apakah PowerPoint-nya tampil? Sudah kelihatan ya materinya ya? Ya, Pak. Ya, oke. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa atau individu atau seseorang yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai dengan baik. Nah, bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Karena sudah memahami, maka kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, apa sih faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Yang pertama itu, di sini yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada 2 faktor ya. Yang pertama, faktor dari diri sendiri. Yang kedua, faktor dari lingkungan ya. Itu yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang ya. Di mana motivasi yang datang dari dalam diri individu itu ya sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri tanpa adanya paksaan dan dorongan dari orang lain. Tapi atas kemauan sendiri. Ya, misalnya siswa belajar karena ingin mengetahui seluk-beluk sesuatu masalah yang selengkap-lengkapnya, ingin menjadi orang yang mendidik, ya. Semua keinginan itu berpangkal pada penghayatan kebutuhan dari siswa melalui kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, bisa dimengerti ya anak-anak sekalian. Ya, oke. Anak-anak sekalian, karena sudah memahami apa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, maka kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah anak-anakku memahami faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, maka di sini muncul pertanyaan, bagaimana sih ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar itu? Ciri siswa yang memiliki motivasi belajar, yang pertama, siswa itu tekun, ya. Yang kedua, ulet, menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat yang besar terhadap bermacam-macam masalah belajar. Nah, yang keempat, lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, yang kelima, tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang terakhir, tidak mudah melepaskan apa yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah. Jadi di sini kebanyakan siswa saat ini, apalagi di masa pandemik ini, ya kan, belajar dari rumah. Ada yang tidak tekun dalam belajar, tidak tekun ini, ya sudahlah katanya, ya enggak usah ngerjain tugas, ya kan, enggak perlu, juga guru enggak ingatkan, juga guru enggak dekat, jauh juga, ya kan, makanya banyak tugas yang terbengkalai. Nah, makanya di situ perlu adanya ketekunan yang kita harus miliki ya sebagai seorang
siswa supaya tugas kita bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang kedua kita harus ulet ya. Walaupun dianggap susah ya tugas-tugas itu, ya kita tetap harus berusaha ya, ulet terus mengasah diri ya, terus mengembangkan diri ya, mempelajari soal-soal yang diberikan, mempelajari materi-materi yang diberikan ya, sehingga apa yang diberikan tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi kita tidak boleh putus asa hanya sekali mengerjakan, tetapi memang kita perlu mengulang supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau permasalahan yang dihadapi. Nah, yang selanjutnya itu menunjukkan minat. Nah, di mana di sini ketika siswa itu perlu menunjukkan minat, karena ketika tidak ada minat belajar yang dimiliki seorang siswa, maka segampang apapun materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pasti akan terasa sulit ya untuk dicerna oleh masing-masing siswa. Makanya perlu minat ya, harus diminati ya pelajaran itu. Siswa ya memiliki motivasi itu lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Berusaha ya sendiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, dan tidak selalu mengharap dari teman-temannya apa sih jawaban tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi dia menyelesaikannya sendiri. Nah, apabila mengalami kendala, maka menanyakan kepada Bapak Ibu guru ya yang terkait dengan tugas yang didapatnya. Nah, siswa yang memiliki motivasi belajar itu tidak cepat bosan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir, tidak mudah melepaskan apa yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah. Artinya di mana di sini siswa tersebut atau anak-anakku sekalian tidak mudah untuk mengabaikan yang namanya tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan selalu mencari informasi-informasi baru atau jawaban-jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak guru atau Ibu guru dari sekolah ya. Nah, apalagi saat ini di zaman 4.0, semua elektronik, akses internet bisa digunakan. Ada beberapa aplikasi pencari informasi yang bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi di rumah ya, karena pembelajaran dari rumah. Makanya lebih banyak bergelutnya dengan namanya elektronik dan jaringan internet untuk mencari informasi baru ya terkait dengan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Salah satu contohnya aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi baru adalah Google Chrome atau Mozilla ya, yang bisa digunakan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke, kalau sudah bisa dipahami, maka kita lanjut ya. Nah, setelah kalian ketahui bagaimana sih ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar, di sini pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana tipsnya untuk meningkatkan motivasi belajar ya terhadap diri sendiri. Nah, caranya untuk menumbuhkan motivasi belajar terhadap diri kita sendiri, yang pertama itu kita harus bergaullah dengan orang-orang yang senang belajar. Nah, kenapa
di sini salah satu cara menumbuhkan motivasi belajar, kita harus bergaul dengan orang-orang yang suka belajar supaya kita bisa terbawa dan termotivasi kepada orang tersebut, ya. Misalnya nih, saya anak yang memang sangat malas belajar di sekolah, namun dalam satu kelas saya ada satu orang yang pintar, cerdas. Nah, itu saya harus dekati, ya, supaya nanti saya terbawa dengan kebiasaan belajar teman saya itu. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus lebih dekat, lebih akrab dengan orang yang memiliki kesenangan belajar yang baik, ya, supaya kita bisa terbawa, termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Nah, yang kedua yang kita harus lakukan supaya bisa menumbuhkan motivasi belajar kita, itu kita harus belajar apapun. Jadi belajarlah apapun itu, ya, untuk mengembangkan diri, pengetahuan anak-anakku sekalian. Nah, yang ketiga, kita harus mencari namanya motivator, ya, atau orang yang bisa memberikan motivasi kepada diri kita sendiri, ya, supaya bisa termotivasi untuk belajar, ya, lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang terakhir, kita bergaulah dengan orang-orang yang memiliki optimis dan selalu berpikir positif. Kalau tadi Aswad bilangnya faktor yang mempengaruhinya berkurangnya motivasi belajarnya, menurunnya itu sukanya main game online. Nah, itu salah satu memang faktor yang menyebabkan tidak adanya motivasi seorang siswa atau seseorang dalam belajar. Nah, makanya di sini cara menumbuhkan yang terakhir, motivasi belajar itu adalah kita harus bergaul kepada orang-orang yang memiliki optimis dan selalu berpikir positif. Artinya, orang-orang yang memiliki optimis, artinya yaitu di mana dia memiliki keinginan yang lebih baik ke depannya, ya, memiliki keinginan lebih sukses, memiliki keinginan untuk lebih memiliki banyak pengetahuan, ya, dan selalu berpikir positif, ya. Berpikir positif di sini adalah melakukan hal-hal yang baik, ya, terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain yang ada di sekitarnya, ya. Bisa dipahami, ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut. Nah, setelah anak-anakku sekalian, ya, mengerti, memahami bagaimana apa sih itu motivasi belajar, bagaimana faktor penyebabnya, ya, dan seterusnya ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar dan bagaimana caranya menumbuhkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian akan mendiskusikan, ya, mengenai motivasi belajar. Nah, silakan kalian mendiskusikan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, kemukakan pendapatmu, apakah faktor yang mempengaruhi seseorang tidak memiliki motivasi belajar? Yang kedua, menurut pendapatmu, bagaimana menentukan motivasi diri dalam belajar? Bisa ya dipahami, ya, diskusi kita kali ini. Setelah anak-anakku sekalian, ya, mendiskusikan mengenai permasalahan yang Bapak tadi berikan, ya, silakan anak-anakku sekalian perwakilan untuk menyampaikan mengenai hasil diskusi anak-anakku sekalian.
Ya, yang pertama siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Teresia mungkin. Pendapat saya yang dapat mempengaruhi menurunnya motivasi belajar itu lingkungan, pergaulan, game, dan sosial media. Ya, yang pertama pergaulan, yang kedua game, Sosial media. sosial media. Ya, sangat bagus sekali ya. Dari hasil diskusi Teresia mengenai pengaruh yang menyebabkan motivasi belajar itu menurun, di mana ada lingkungan yang bisa mempengaruhi, adanya games ya, dan yang terakhir itu adanya media sosial yang sangat merambat luas yang menyebar di kalangan masyarakat dan lingkungan pelajar yang dapat mengakibatkan menurunnya motivasi belajar anak-anak karena lebih banyak fokus ke keadaan lingkungan yang sering bergaul, misalnya anak-anak yang laki-laki sering keluar malam dan sebagainya. Nah, game online yang saat ini lebih familiar di anak-anak ya dimainkan saat ini, makanya lupa belajar. Nah, yang terakhir media sosial yang menyebabkan juga penurunan dari motivasi belajar anak-anak sekolah atau siswa karena lebih banyak bermain media sosial ya itu. Nah, oke. Terima kasih dari Teresia, sangat bagus sekali jawabannya ya. Nah, gimana yang lain? Aswad? Kita bergaul dengan orang yang tidak suka belajar, Pak. Belajar harus benar-benar dalam mempelajari pelajaran yang diberikan. Ya, harus benar-benar mempelajari pelajaran yang diberikan. Hanya itu, Aswad? Hasil diskusinya? Jika belajar yang dipimpin hanya pelajaran, tidak bisa memikirkan yang lain-lain. Ya, oke. Ada lagi? Anak belajar juga harus mengurangi bermain, Pak. Ya, oke. Bagus ya, Aswad ya. Kita harus fokus belajar, kita harus terus belajar ya. Dan harus mengurangi aktivitas-aktivitas yang memang tidak terlalu bermanfaat, yaitu lebih fokus belajar, tidak lebih banyak bermain ya. Setelah anak-anakku sekalian menyampaikan hasil diskusi kalian, nah dari semua kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, silakan salah satu dari anak-anakku sekalian menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Oke Pak, terima kasih. Saya menyimpulkan nomor 1, kita memerlukan motivasi berjuang. 2, motivasi adalah motor berjuang agar kita mempunyai kekuatan mencapai cita-cita. 3, motivasi mengalahkan rasa takut, kemalasan, dan sikap pesimis. 4, motivasi internal adalah yang terbaik agar dapat terus berjuang mencapai cita-cita. Ya oke. Terima kasih Ambar ya sudah menyimpulkan semua yang kita laksanakan pada hari ini, di mana Ambar bisa memahami dan teman-temannya lainnya bisa juga memahami semua materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyampaikan manfaat dari yang dilaksanakannya kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini dengan topik layanan motivasi belajar. Aswad mungkin silakan sampaikan manfaatnya. Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Pengalaman yang lebih luas. Ciri-ciri motivasi itu timbul dari diri sendiri. Dalam belajar tidak boleh bermain-main, harus bersungguh-sungguh. Oke, silakan. Manfaat bagi
Pak, mendapat pengetahuan yang lebih luas, Pak. Ya, Mendapatkan apalagi Aswad menyampaikan manfaat yang didapat selama kegiatan pembelajaran bimbingan klasik kali ini dengan topik motivasi belajar, di mana kalian bisa memahami, anak-anakku sekalian bisa memahami seperti apa itu motivasi belajar, bagaimana bisa menentukan motivasi belajar pada diri kalian sendiri, sehingga kedepannya anak-anakku sekalian lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas, dan memiliki motivasi belajar yang lebih baik lagi ke depannya, bisa mencapai semua keinginan, kesuksesan, dan harapan anak-anakku sekalian setelah mendapatkan materi motivasi belajar pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, silakan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang saya akan kirimkan ke grup kalian, link LKPD di grup ya, grup WA kelas. Nah, di situ nanti anak-anak sekalian mengerjakan LKPD tersebut ya, dimana bisa dipahami anak-anak sekalian ya. Setelah mengerjakan LKPD, kalian akan mengerjakan evaluasi hasil dan evaluasi proses kegiatan kita hari ini. Tujuan untuk diberikannya evaluasi hasil kepada kalian dan evaluasi proses pada kalian, yaitu untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Seperti apa sih keberhasilan dari proses layanan yang dilaksanakan pada hari ini? Oke, bisa dimengerti ya anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Serangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari ini ya anak-anakku sekalian ya. Semoga semua kegiatan yang kita laksanakan ini memiliki manfaat dan kebermanfaatan kepada anak-anakku sekalian dalam mengembangkan motivasi belajar kalian di rumah masing-masing anak-anak sekalian ya. Bisa dipahami ya. Nah, semoga kedepannya anak-anakku sekalian lebih baik lagi, lebih sukses lagi kedepannya setelah mempelajari materi ini dan mengembangkan motivasi belajar yang kalian miliki masing-masing. Oke, anak-anak sekalian, kita akan bertemu lagi di kegiatan berikutnya dengan materi yang berbeda. Ya, oke, bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Sampai di sini mungkin pertemuan kita pada hari ini ya anak-anak sekalian. Memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk memimpin doa ya, untuk dalam mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, karena kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa, maka juga Doa. akan diakhiri dengan berdoa. Ambar dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ambar telah memimpin doa pada akhir sesi kita kali ini. Itu saja. Dan terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian ya, telah mengikuti kegiatan ini dengan baik, semangat ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.